Dikutip dari CNN Indonesia yang memberitakan bahwa terpidana kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari resmi menghirup udara bebas setelah keluar dari lapas kelas 2 Tangerang. Pinangki harus berhadapan dengan hukum karena menerima suap sebesar 500.000 US dollar atau 7,35 miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Ia turut mencuci uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pinangki mulai menjalani penahanan di Lapas Kelas 2 Tangerang setelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 Agustus 2021. Pinangki hanya menjalani pidana penjara selama 1 tahun lebih. Masa hukuman ini tidak sesuai dengan vonis Majelis Hakim Tingkat Banding yang menghukum Pinangki dengan pidana 4 tahun penjara. Kasus hukum terhadap Pinangki DKK menuai sorotan tajam dari publik karena dinilai belum tuntas ditangani. Banyak dugaan yang belum diselidiki dalam kasus ini seperti peran kingmaker, bos-bos kejaksaan, istana dan DPR, serta bapakku dan bapakmu. Vonis pengadilan terhadap Pinangki pun menuai kecaman publik karena dinilai mencederai rasa keadilan. Hukuman ringan Pinangki tersebut tidak menggerakkan kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Kors Adiaksa bergeming dan seolah menutup telinga terhadap masukan publik. Padahal sebanyak 15.866 orang menekan petisi online yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch mendesak vonis ringan Pinangki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperberat. Publik menilai rezim saat ini adalah surganya para koruptor. Mereka menyengsarakan rakyat tapi mendapat hukuman yang ringan. Hal ini menjadi catatan hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Hukum yang saat ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas sepertinya dianggap sebuah hal yang wajar oleh penyelenggara negara. Seseorang ulama dihukum 4 tahun 8 bulan karena dianggap melanggar prokes, yang justru pelanggaran prokes ini dilakukan juga oleh pejabat negara, tapi sama sekali lepas dari hukum. Dan yang sangat memprihatinkan, koruptor yang menghisap uang rakyat malah diberikan hukuman yang sangat ringan. Di mata publik, saat ini keadilan hanya milik mereka yang punya uang dan punya kuasa. Narasi menarik dari Muhammad Khalid Shirazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy yang dimuat di gelora.com mengenai subsidi tepat sasaran. Menurutnya NARASI argumen pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah subsidi tidak tepat sasaran. Argumen ini sebenarnya tidak nyambung. Adalah benar dengan menaikkan harga BBM akan mengurangi subsidi dan disparitas harga yang menyempit antara harga BBM subsidi dengan industri akan mengurangi penyimpangan. Tapi tidak serta-merta subsidi jadi tepat sasaran meskipun jumlahnya turun. Kalau argumennya adalah ketidaktepatan sasaran, solusinya bukan dengan menaikkan harga BBM tapi mengupayakan agar subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Caranya dengan memberikannya kepada yang berhak. Siapa mereka? Di sini kunci masalahnya. Pemerintah tidak punya data yang andal siapa mustahik subsidi. Dari analisis Khalid ini bisa disimpulkan bahwa semua orang kaya miskin bisa beli BBM subsidi. Banyak bukti yang menunjukkan pemerintah tidak tahu siapa yang berhak karena pemerintah sendiri yang bilang subsidi BBM tidak tepat sasaran. Pemerintah juga ngaku kelompok penerima manfaat banyak yang meleset. Orang mampu dapat BLT, yang berhak malah tidak dapat. Subsidi terbuka memang tidak akan pernah tepat sasaran, sehingga menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi. Artinya, agar tepat sasaran dan memperkecil anggaran subsidi, tentunya pemerintah harus mempunyai data penerima subsidi yang akurat, bukan dengan menaikkan harga BBM. Dan yang selalu menjadi persoalan adalah data penerima subsidi tidak pernah update. Tapi persoalan mendasar adalah mindset pemerintah saat ini, selalu berkutat dengan penanganan subsidi. Harusnya sejak awal pemerintah berupaya untuk mengurangi impor minyak, yang tentunya akan terus diombang-ambing oleh fluktuasi harga. Indonesia negara penghasil minyak, tetapi selalu tergantung pada impor. Artinya pemerintah tidak pernah punya willingness yang kuat untuk membangun kemandirian energi.
Atau mungkin pemerintah tidak mampu untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sementara kilang-kilang yang terbakar saja tidak cepat ditangani. Harusnya dari sekarang pemerintah pangkas pengeluaran yang tidak perlu, bangun BUMN yang memproduksi. Narasi menarik dari Muhammad Khalid Shirazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy yang dimuat di gelora.com mengenai subsidi tepat sasaran. Menurutnya NARASI argumen pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah subsidi tidak tepat sasaran. Argumen ini sebenarnya tidak nyambung. Adalah benar dengan menaikkan harga BBM akan mengurangi subsidi dan disparitas harga yang menyempit antara harga BBM subsidi dengan industri akan mengurangi penyimpangan. Tapi tidak serta-merta subsidi jadi tepat sasaran meskipun jumlahnya turun. Kalau argumennya adalah ketidaktepatan sasaran, solusinya bukan dengan menaikkan harga BBM tapi mengupayakan agar subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Caranya dengan memberikannya kepada yang berhak. Siapa mereka? Di sini kunci masalahnya. Pemerintah tidak punya data yang andal siapa mustahik subsidi. Dari analisis Khalid ini bisa disimpulkan bahwa semua orang kaya miskin bisa beli BBM subsidi. Banyak bukti yang menunjukkan pemerintah tidak tahu siapa yang berhak karena pemerintah sendiri yang bilang subsidi BBM tidak tepat sasaran. Pemerintah juga ngaku kelompok penerima manfaat banyak yang meleset. Orang mampu dapat BLT, yang berhak malah tidak dapat. Subsidi terbuka memang tidak akan pernah tepat sasaran, sehingga menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi. Artinya, agar tepat sasaran dan memperkecil anggaran subsidi, tentunya pemerintah harus mempunyai data penerima subsidi yang akurat, bukan dengan menaikkan harga BBM. Dan yang selalu menjadi persoalan adalah data penerima subsidi tidak pernah update. Tapi persoalan mendasar adalah mindset pemerintah saat ini, selalu berkutat dengan penanganan subsidi. Harusnya sejak awal pemerintah berupaya untuk mengurangi impor minyak, yang tentunya akan terus diombang-ambing oleh fluktuasi harga. Indonesia negara penghasil minyak, tetapi selalu tergantung pada impor. Artinya pemerintah tidak pernah punya willingness yang kuat untuk membangun kemandirian energi. Atau mungkin pemerintah tidak mampu untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sementara kilang-kilang yang terbakar saja tidak cepat ditangani. Harusnya dari sekarang pemerintah pangkas pengeluaran yang tidak perlu, bangun BUMN yang memproduksi minyak nabati jadi biofuel dan kuasai dari hulu hingga hilir. Jika dikuasai oleh oligarki, maka kemandirian energi tidak akan pernah terwujud. Sepenuhnya menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak, kondisi pasar tradisional atau pasar rakyat di Kabupaten Pandeglang sepi pembeli. Hal itu ditenggarai harga 9 bahan pokok atau pangan di pasar tersebut ikut naik. Seperti yang terpantau di Pasar Badak Pandeglang, suasana di pasar tersebut nampak sepi dari pembeli. Bahkan para pedagang pun banyak yang melamun akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang bumbu masak di Pasar Badak Pandeglang, As, mengaku pasca kenaikan harga BBM ini, harga kebutuhan pokok pun juga ikut naik. Dampaknya, sekarang ini daya beli masyarakat alami penurunan. Jika kondisi ini berlarut-larut, maka makin lama usahanya bisa gulung tikar. Sementara, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pandeglang, Johannes Waluyo membeberkan, pasca kenaikan BBM membuat pedagang mengeluh. Lantaran jumlah pengunjung menurun sehingga membuat pasar terlihat sepi pembeli. Pantauan di pasar Saketi harga bahan pokok pasca kenaikan BBM pada tanggal 3 September 2022 lalu dilaporkan masih stabil. Hanya saja ada 2 bahan pokok yang harganya sudah naik, yaitu cabai merah keriting, telur ayam dan daging ayam potong. Kenaikan harga BBM betul-betul berdampak pada kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Pasar Badak
Pandeglang, di mana akibat kenaikan harga BBM, kondisi pasar sepi pembeli. Hal tersebut terjadi karena harga-harga barang melambung tinggi. Sedangkan daya beli masyarakat kini semakin menurun pasca kenaikan harga BBM tersebut. Seperti pantauan media di Pasar Badak Pandeglang, banyak pedagang yang kiosnya sepi pembeli dan penjualnya hanya melamun. Mereka mengatakan sepinya pembeli akibat harga-harga naik, sedangkan daya beli konsumsi justru semakin turun, bahkan cabai sekilo mencapai 100.000. Dikatakan Dinas Koperasi UMKM Diskoperindak Pandeglang bahwa sepinya pasar merata hampir di seluruh Pandeglang. Alasannya serupa, daya beli konsumen semakin turun, sedangkan harga-harga justru semakin naik. Sehingga yang terkena imbasnya bukan saja pembeli, tapi juga pedagang yang terancam gulung tikar usahanya karena tidak ada pembeli. Hal ini sudah kita prediksi sebelumnya, bahwa kenaikan harga BBM ini akan memukul daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM ini pasti akan diikuti berbagai kenaikan komoditas lainnya, sementara pendapatan masyarakat tetap sama. Bahkan ancaman PHK besar-besaran pun akan berpotensi terjadi sehingga pengangguran baru akan tercipta. Dan saat ini kita sedang menuju ke arah social unrest. Kesemuanya itu terjadi karena pemerintah yang bersikeras menaikkan harga BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menetapkan ibu kota baru menjadi proyek strategis nasional. Menurutnya, IKN sengaja ditetapkan sebagai PSN agar mempermudah pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, Dasar PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan PSN, proyek jenis ini memang mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah. Keistimewaan berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap sumber pembiayaan seluruh proyek. Jaminan pemerintah itu diberikan melalui kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU, dan risiko politik. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pengadaan barang atau jasa untuk proyek yang masuk daftar PSN. Hal itu dilakukan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Erlangga mengatakan bahwa karena mempermudah dan mengakselerasi pembangunan ibu kota, terdapat 66 PSN yang selesai dibangun sejak 2019 sampai 2021. Nilai proyek puluhan PSN itu sebesar 414,3 triliun rupiah. Ia merinci 30 proyek senilai 165,3 triliun rupiah selesai pada 2019. 12 proyek senilai 123,1 triliun rupiah selesai pada 2020, dan 24 proyek senilai 125,9 triliun rupiah selesai pada 2021. Dan untuk tahun 2022 dari bulan Januari-Agustus ini sudah selesai 9 proyek yang besarnya 140,1 triliun rupiah. Terdiri dari 2 pelabuhan, 1 bandara, 3 kawasan industri, proyek ketenaga listrikan, dan pembangkit listrik. IKN dijadikan PSN adalah sebuah misleading di tengah kesulitan ekonomi dan kenaikan harga BBM, di mana rakyat dikorbankan untuk menjalani kehidupan dengan harga-harga yang serba naik. Dari awal alasan ibu kota baru negara ini dibangun adalah untuk pemerataan ekonomi, sementara IKN sendiri hanyalah merupakan infrastruktur administratif yang proyeksi benefitnya lemah bagi pendapatan negara dan hanya menguntungkan para oligarki penggarap proyek-proyek yang strategis. Hal ini menjelaskan kemana orientasi pemerintah saat ini, yang tidak peduli dengan nasib publik dan lebih mementingkan kepentingan segelintir orang.
Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memicu krisis pasokan gas Eropa dengan mendorong para pejabat Eropa melakukan langkah bunuh diri. Hal tersebut lepas dari dorongan AS untuk memotong kerjasama ekonomi Eropa dengan Rusia. Eropa menghadapi krisis pasokan gas terburuk yang pernah ada belakangan ini. Hal ini berdampak terhadap harga komoditas lainnya di berbagai negara Eropa yang memberikan sanksi kepada Rusia. Satu, Rusia salahkan negara yang menjatuhkan sanksi atas krisis energi di Eropa. Dua, para menteri energi negara-negara Eropa akan bertemu untuk membahas krisis. Tiga, Inggris telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi krisis energi. Saat ini Eropa sedang mengalami krisis pasokan gas terburuk dalam sejarah yang pernah ada, di mana hal tersebut berdampak pada naiknya berbagai harga komoditas di negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia. Rusia menegaskan bahwa krisis pasokan gas Eropa hanya bisa diselesaikan oleh negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan mereka yang memulai sanksi terhadap Rusia yang harus menyelesaikan ini. Zakharova juga mengatakan bahwa Amerika Serikat telah lama berusaha untuk memutuskan hubungan energi antara Rusia dengan kekuatan besar Eropa, salah satunya Jerman. Para menteri Eropa saat ini melakukan pertemuan bersama untuk membahas krisis energi yang dihadapi Eropa saat ini akibat keputusan raksasa energi Rusia, Gazprom, menutup jalur pipa Nord Stream. Ini membuktikan bahwa betapa tergantungnya negara-negara di Eropa terhadap gas Rusia. Langkah Amerika di Eropa dianggap Rusia selama ini sebagai provokasi negara-negara Eropa terhadap Rusia. Sehingga keputusan menstop gas dari Rusia ke negara-negara Eropa ini tidak terlepas dari perlawanan yang diberikan atas sanksi terhadap Rusia. Atas peristiwa ini, negara-negara di Eropa mesti berpikir untuk national interest negaranya daripada hanya memikirkan kepentingan Amerika Serikat semata-mata. Dikutip dari CNN, Indonesia yang memberitakan bahwa terpidana kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari resmi menghirup udara bebas setelah keluar dari lapas kelas 2 Tangerang. Pinangki harus berhadapan dengan hukum karena menerima suap sebesar 500.000 US dollar atau 7,35 miliar rupiah dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Ia turut mencuci uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pinangki mulai menjalani penahanan di Lapas Kelas 2 Tangerang setelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 2 Agustus 2021. Pinangki hanya menjalani pidana penjara selama 1 tahun lebih. Masa hukuman ini tidak sesuai dengan vonis Majelis Hakim Tingkat Banding yang menghukum Pinangki dengan pidana 4 tahun penjara. Kasus hukum terhadap Pinangki DKK menuai sorotan tajam dari publik karena dinilai belum tuntas ditangani. Banyak dugaan yang belum diselidiki dalam kasus ini seperti peran kingmaker, bos-bos kejaksaan, istana dan DPR, serta bapakku dan bapakmu. Vonis pengadilan terhadap Pinangki pun menuai kecaman publik karena dinilai mencederai rasa keadilan. Hukuman ringan Pinangki tersebut tidak menggerakkan kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Korps Adiaksa bergeming dan seolah menutup telinga terhadap masukan publik, padahal sebanyak 15.866 orang menekan petisi online yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch mendesak vonis ringan Pinangki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperberat. Publik menilai rezim saat ini adalah surganya para koruptor. Mereka menyengsarakan rakyat tapi mendapat hukuman yang ringan. Hal ini menjadi catatan hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Hukum yang saat ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas sepertinya dianggap sebuah hal yang wajar oleh penyelenggara negara. Seseorang ulama dihukum 4 tahun 8 bulan karena dianggap melanggar prokes
yang justru pelanggaran prokes ini dilakukan juga oleh pejabat negara, tapi sama sekali lepas dari hukum. Dan yang sangat memprihatinkan, koruptor yang menghisap uang rakyat malah diberikan hukuman yang sangat ringan. Di mata publik, saat ini keadilan hanya milik mereka yang punya uang dan punya kuasa. Narasi menarik dari Muhammad Khalid Shirazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy yang dimuat di gelora.com mengenai subsidi tepat sasaran. Menurutnya NARASI argumen pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah subsidi tidak tepat sasaran. Argumen ini sebenarnya tidak nyambung. Adalah benar dengan menaikkan harga BBM akan mengurangi subsidi dan disparitas harga yang menyempit antara harga BBM subsidi dengan industri akan mengurangi penyimpangan. Tapi tidak serta-merta subsidi jadi tepat sasaran meskipun jumlahnya turun. Kalau argumennya adalah ketidaktepatan sasaran, solusinya bukan dengan menaikkan harga BBM tapi mengupayakan agar subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Caranya dengan memberikannya kepada yang berhak. Siapa mereka? Di sini kunci masalahnya. Pemerintah tidak punya data yang andal siapa mustahik subsidi. Dari analisis Khalid ini bisa disimpulkan bahwa semua orang kaya miskin bisa beli BBM subsidi. Banyak bukti yang menunjukkan pemerintah tidak tahu siapa yang berhak karena pemerintah sendiri yang bilang subsidi BBM tidak tepat sasaran. Pemerintah juga ngaku kelompok penerima manfaat banyak yang meleset. Orang mampu dapat BLT, yang berhak malah tidak dapat. Subsidi terbuka memang tidak akan pernah tepat sasaran, sehingga menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi. Artinya, agar tepat sasaran dan memperkecil anggaran subsidi, tentunya pemerintah harus mempunyai data penerima subsidi yang akurat, bukan dengan menaikkan harga BBM. Dan yang selalu menjadi persoalan adalah data penerima subsidi tidak pernah update. Tapi persoalan mendasar adalah mindset pemerintah saat ini, selalu berkutat dengan penanganan subsidi. Harusnya sejak awal pemerintah berupaya untuk mengurangi impor minyak yang tentunya akan terus diombang-ambing oleh fluktuasi harga. Indonesia negara penghasil minyak tetapi selalu tergantung pada impor. Artinya pemerintah tidak pernah punya willingness yang kuat untuk membangun kemandirian energi. Atau mungkin pemerintah tidak mampu untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Sementara kilang-kilang yang terbakar saja tidak cepat ditangani. Harusnya dari sekarang pemerintah pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Bangun BUMN yang memproduksi. Narasi menarik dari Muhammad Khalid Shirazi, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy yang dimuat di gelora.com mengenai subsidi tepat sasaran. Menurutnya NARASI argumen pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah subsidi tidak tepat sasaran. Argumen ini sebenarnya tidak nyambung. Adalah benar dengan menaikkan harga BBM akan mengurangi subsidi dan disparitas harga yang menyempit antara harga BBM subsidi dengan industri akan mengurangi penyimpangan. Tapi tidak serta-merta subsidi jadi tepat sasaran meskipun jumlahnya turun. Kalau argumennya adalah ketidaktepatan sasaran, solusinya bukan dengan menaikkan harga BBM tapi mengupayakan agar subsidi BBM menjadi tepat sasaran. Caranya dengan memberikannya kepada yang berhak. Siapa mereka? Di sini kunci masalahnya. Pemerintah tidak punya data yang andal siapa mustahik subsidi. Dari analisis Khalid ini bisa disimpulkan bahwa semua orang kaya miskin bisa beli BBM subsidi. Banyak bukti yang menunjukkan pemerintah tidak tahu siapa yang berhak karena pemerintah sendiri yang bilang subsidi BBM tidak tepat sasaran. Pemerintah juga ngaku kelompok penerima manfaat banyak yang meleset. Orang mampu dapat BLT, yang berhak malah tidak dapat. Subsidi terbuka memang tidak akan pernah tepat sasaran, sehingga menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi. Artinya, agar tepat sasaran dan memperkecil anggaran subsidi, tentunya pemerintah harus mempunyai data penerima subsidi yang akurat, bukan dengan menaikkan harga BBM.
Dan yang selalu menjadi persoalan adalah data penerima subsidi tidak pernah update. Tapi persoalan mendasar adalah mindset pemerintah saat ini, selalu berkutat dengan penanganan subsidi. Harusnya sejak awal pemerintah berupaya untuk mengurangi impor minyak yang tentunya akan terus diombang-ambing oleh fluktuasi harga. Indonesia negara penghasil minyak tetapi selalu tergantung pada impor. Artinya pemerintah tidak pernah punya willingness yang kuat untuk membangun kemandirian energi. Atau mungkin pemerintah tidak mampu untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Sementara kilang-kilang yang terbakar saja tidak cepat ditangani. Harusnya dari sekarang pemerintah pangkas pengeluaran yang tidak perlu. Bangun BUMN yang memproduksi minyak nabati jadi biofuel dan kuasai dari hulu hingga hilir. Jika dikuasai oleh oligarki, maka kemandirian energi tidak akan pernah terwujud. Sepemen menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak kondisi pasar tradisional atau pasar rakyat di Kabupaten Pandeglang sepi pembeli. Hal itu ditenggarai harga 9 bahan pokok atau pangan di pasar tersebut ikut naik. Seperti yang terpantau di Pasar Badak Pandeglang, suasana di pasar tersebut nampak sepi dari pembeli. Bahkan para pedagang pun banyak yang melamun akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang bumbu masak di Pasar Badak Pandeglang, As, mengaku pasca kenaikan harga BBM ini, harga kebutuhan pokok pun juga ikut naik. Dampaknya, sekarang ini daya beli masyarakat alami penurunan. Jika kondisi ini berlarut-larut, maka makin lama usahanya bisa gulung tikar. Sementara, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pandeglang, Johannes Waluyo membeberkan, pasca kenaikan BBM membuat pedagang mengeluh. Lantaran jumlah pengunjung menurun sehingga membuat pasar terlihat sepi pembeli. Pantauan di pasar Saketi harga bahan pokok pasca kenaikan BBM pada tanggal 3 September 2022 lalu dilaporkan masih stabil. Hanya saja ada 2 bahan pokok yang harganya sudah naik, yaitu cabai merah keriting, telur ayam, dan daging ayam potong. Kenaikan harga BBM betul-betul berdampak pada kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Pasar Badak Pandeglang, di mana akibat kenaikan harga BBM, kondisi pasar sepi pembeli. Hal tersebut terjadi karena harga-harga barang melambung tinggi. Sedangkan daya beli masyarakat kini semakin menurun pasca kenaikan harga BBM tersebut. Seperti pantauan media di Pasar Badak Pandeglang, banyak pedagang yang kiosnya sepi pembeli dan penjualnya hanya melamun. Mereka mengatakan sepinya pembeli akibat harga-harga naik, sedangkan daya beli konsumsi justru semakin turun, bahkan cabai sekilo mencapai 100.000. Dikatakan Dinas Koperasi UMKM Diskoperindak Pandeglang bahwa sepinya pasar merata hampir di seluruh Pandeglang. Alasannya serupa, daya beli konsumen semakin turun, sedangkan harga-harga justru semakin naik. Sehingga yang terkena imbasnya bukan saja pembeli, tapi juga pedagang yang terancam gulung tikar usahanya karena tidak ada pembeli. Hal ini sudah kita prediksi sebelumnya, bahwa kenaikan harga BBM ini akan memukul daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM ini pasti akan diikuti berbagai kenaikan komoditas lainnya, sementara pendapatan masyarakat tetap sama. Bahkan ancaman PHK besar-besaran pun akan berpotensi terjadi sehingga pengangguran baru akan tercipta. Dan saat ini kita sedang menuju ke arah social unrest. Kesemuanya itu terjadi karena pemerintah yang bersikeras menaikkan harga BBM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menetapkan ibu kota baru menjadi proyek strategis nasional. Menurutnya, IKN sengaja ditetapkan sebagai PSN agar mempermudah pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, Dasar PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan PSN, proyek jenis ini memang mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah. Keistimewaan berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap sumber pembiaya seluruh proyek. Jaminan pemerintah itu diberikan melalui kredit atau pembiayaan syariah, kelayakan usaha, KPBU, dan risiko politik. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pengadaan barang atau jasa untuk proyek yang masuk daftar PSN. Hal itu dilakukan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Erlangga mengatakan bahwa karena mempermudah dan mengakselerasi pembangunan ibu kota, terdapat 66 PSN yang selesai dibangun sejak 2019 sampai 2021. Nilai proyek puluhan PSN itu sebesar 414,3 triliun rupiah. Ia merinci 30 proyek senilai 165,3 triliun rupiah selesai pada 2019. 12 proyek senilai 123,1 triliun rupiah selesai pada 2020, dan 24 proyek senilai 125,9 triliun rupiah selesai pada 2021. Dan untuk tahun 2022 dari bulan Januari-Agustus ini sudah selesai 9 proyek yang besarnya 140,1 triliun rupiah. Terdiri dari 2 pelabuhan, 1 bandara, 3 kawasan industri, proyek ketenaga listrikan, dan pembangkit listrik. IKN dijadikan PSN adalah sebuah misleading di tengah kesulitan ekonomi dan kenaikan harga BBM, di mana rakyat dikorbankan untuk menjalani kehidupan dengan harga-harga yang serba naik. Dari awal alasan ibu kota baru negara ini dibangun adalah untuk pemerataan ekonomi, sementara IKN sendiri hanyalah merupakan infrastruktur administratif yang proyeksi benefitnya lemah bagi pendapatan negara dan hanya menguntungkan para oligarki penggarap proyek-proyek yang strategis. Hal ini menjelaskan kemana orientasi pemerintah saat ini, yang tidak peduli dengan nasib publik dan lebih mementingkan kepentingan segelintir orang. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memicu krisis pasokan gas Eropa dengan mendorong para pejabat Eropa melakukan langkah bunuh diri. Hal tersebut lepas dari dorongan AS untuk memotong kerjasama ekonomi Eropa dengan Rusia. Eropa menghadapi krisis pasokan gas terburuk yang pernah ada belakangan ini. Hal ini berdampak terhadap harga komoditas lainnya di berbagai negara Eropa yang memberikan sanksi kepada Rusia. Satu, Rusia salahkan negara yang menjatuhkan sanksi atas krisis energi di Eropa. 2, para menteri energi negara-negara Eropa akan bertemu untuk membahas krisis. 3, Inggris telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi krisis energi. Saat ini Eropa sedang mengalami krisis pasokan gas terburuk dalam sejarah yang pernah ada, di mana hal tersebut berdampak pada naiknya berbagai harga komoditas di negara-negara yang memberikan sanksi kepada Rusia. Rusia menegaskan bahwa krisis pasokan gas Eropa hanya bisa diselesaikan oleh negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan mereka yang memulai sanksi terhadap Rusia yang harus menyelesaikan ini.
Zakharova juga mengatakan bahwa Amerika Serikat telah lama berusaha untuk memutuskan hubungan energi antara Rusia dengan kekuatan besar Eropa, salah satunya Jerman. Para menteri Eropa saat ini melakukan pertemuan bersama untuk membahas krisis energi yang dihadapi Eropa saat ini akibat keputusan raksasa energi Rusia, Gazprom, menutup jalur pipa Nord Stream. Ini membuktikan bahwa betapa tergantungnya negara-negara di Eropa terhadap gas Rusia. Langkah Amerika di Eropa dianggap Rusia selama ini sebagai provokasi negara-negara Eropa terhadap Rusia. Sehingga keputusan menstop gas dari Rusia ke negara-negara Eropa ini tidak terlepas dari perlawanan yang diberikan atas sanksi terhadap Rusia. Atas peristiwa ini, negara-negara di Eropa mesti berpikir untuk national interest negaranya daripada hanya memikirkan kepentingan Amerika Serikat semata-mata.